Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan sahabat Guru Kreatif Indonesia, ketemu lagi bersama saya Kak Haji Syafa dan seorang yang sangat legenda sekali, master guru, dewan pakar, dan guru besar dari Universitas Negeri Yogyakarta. Siapa dia? Ini adalah Prof. Suyanto, PhD ya Prof ya? Ya, apa saja. Luar biasa. PhD itu artinya apa sebenarnya? Biar orang pada tahu ini. Wah, itu singkatan aslinya kan Philosophy of Doctor. Wih, Artinya dokter dalam filosofi. luar Apa? biasa. Apa gitu ya? Kalau Profesor di Prof. Suyanto di bidang apa ini? Profesor, saya itu pendidikan ekonomi. Pengen ekonomi ya, dan alhamdulillah. Jadi kalau tanya-tanya soal harga beras itu tahu, kurs dolar tahu. Wih. Oh ya, ini kurs dolar berapa sekarang ini, Bro? 15.800-an. 15.800-an. Ya. Kira-kira akan semakin naik nggak ini kira-kira? Prediksi saya ya, karena apa? Dunianya dalam keadaan yang tidak baik. Tidak baik-baik saja. Stabil. Misalnya perang Iran Oke. dan Israel, Dan itu Rusia, Ukraina, kemudian Korea Utara juga sudah. Oh, ini udah mulai manas ya. ikut. Oke. Kan menunjukkan ketidakpastian. Jadi kalau kamu punya dolar, tunggu dulu. Jangan ditukar sekarang. Saya masih punya $100, Prof, ceritanya. Ya, Tunggu nanti dulu ya. lumayan. Luar biasa. Menunggu aja kamu dapat untung. Begitu ya? Pak, ini nanti menarik pertanyaannya. Tapi sebelumnya gimana kabarnya Prof hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi Kita karena orang tua baiknya ya harus disyukuri. Oh gitu ya. Kamu kan anak muda. Oh, ABG. dan teman-teman perlu tahu, sahabat guru semua perlu tahu bahwa Prof Yanto ini sekarang menginjak usia ke-71. Ya, besok Maret 72. 72, Masya Allah. Masih aktivitas. Ini saya sama Prof Yanto ini ada di Palangkaraya, habis ngisi di Barito Selatan. Para kepala sekolah dan kepala sekolah ya Prof ya? SD SMP ya? Ya, SD SMP sekabupaten Barito Selatan. Kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini luar biasa. Dan Prof Yanto ini walaupun udah pensiun ya, tapi masih terkoneksi terus. Sangat dibutuhkan karena apa, Prof? Ya, kalau dibutuhkan saya nggak tahu, tapi saya kan diminta untuk menjadi ketua Majelis Wali Amanat di UNY. Oke. Karena UNY menjadi PTNBH, organnya itu kan salah satunya Majelis Wali Amanat. Oke. Yang itu harus mengendalikan tata kelola dan non akademik di universitas. Ya, jadi kalau misalnya universitas mau investasi, itu harus bicara dengan Majelis Wali Amanat. Oh, investasi seperti apa ini maksudnya, Bro? Ya, misalnya mendirikan perusahaan. Oke. Mau beli tanah. Oh, beli, sampai level itu ya? Ya, beli sawit di Kalimantan, misalnya kita bicara bersama. Oh, itu levelnya udah level nggak main-main itu, sampai Kalimantan sawit dan yang lainnya itu maksudnya, Bro? Ya, tapi PTNBH kan harus dorong seperti itu, harus punya unit produksi yang menjadi income. Ya, income universitas. Jangan income-nya itu hanya dari mahasiswa. Kalau hanya dari mahasiswa itu kan ibaratnya. Oh iya, cuma menunggu-nunggu saja. Ya, bukan begitu. Yang tidak nunggu itu kan seperti berburu di kebun binatang. Karena cuma nunggu peserta didik baru ya, Prof ya? Ya. Istilahnya gitu kan? Kita UNED kan juga punya pendapatan dari unit produksinya. Banyak ya. Iya. Ke depan harus meningkat luar biasa. Dan kalau itu di bagian itu tuh ada nggak? Ada batas usia nanti sampai kapan gitu nggak? Kalau di MBA enggak ya. Karena saya direkrut itu bukan sebagai pegawai negeri. Tapi saya direkrutnya itu untuk atas nama alumni. Alumni Dewan Karena Pakar juga. Wali Amanat itu unsurnya anggota ada Menteri, Sesota Dambono, itu loh. Oke. Masyarakat, ada alumni, ada wakil dosen yang guru besar dan wakil dosen non guru besar, wakil mahasiswa. Dan apakah semua kampus ada kayak gitu, Bro? Ya, yang PTNBH harus perguruan tinggi yang berbadan itu. Oke. Kalau masih BLU enggak, itu satker. Wah, ini perlu tahu tentang ini ya. Ya, ini pendengar sampean dapat informasi baik. Iya, luar biasa. Kembali ke dunia sisi kita yang tentang pendidikan, Prof. Gimana pendidikan saat ini, Prof? Ya, harus berjuang lah. Jadi pendidikan kita ini kan belum hebat ya, harus diakui. Oke. Jadi indikatornya ya yang gampang bisa. Jadi program
International Student Assessment. Oke. Kita kan nilainya rendah ya. Rata-rata kita literasi, numerasi, kemudian sains itu kan di bawah 500. Rata-rata dunia itu 500. 500. Kita 300. Masya Jadi Allah. masih harus kerja keras. Berarti ini Mendikbud terbaru Prof. Abdul Mukti ini punya Ya. tugas lumayan berat Ya. ya atau gimana ini? Ya, jelas lah itu harus membawa pendidikan ke niat untuk mencetak tenaga insani. Pertanyaan berikutnya akan sangat menarik ini Prof. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menaikkan rate di atas rata-rata tadi itu? Itu kerja jangka panjang bro. Panjang bro, berapa lama itu Prof? Bisa 5 tahun. Oh, itu gitu saja. ya? Tapi kita harus disiapkan. Dan pendidikan itu kan keberhasilannya tidak instan. Oke, Ya seperti kamu ceramah smart teaching besok terus gurunya really smart, tapi butuh waktu. ya butuh waktu karena ada yang paling sulit itu adalah Culture, oke. culture-nya itu. Misalnya kita mau berkiblat ke Finlandia, Oke. nggak bisa karena culture-nya beda. Jadi anak-anak di sana itu diberi kebebasan tuh bisa memilih karena sudah otonom. Oh. Kalau anak kita diberi bebas ya bebas sekali. Bebas sekali, sak bebas-bebas ya. Jadi yang harus dilakukan tuh kalau saya itu ada hal yang harus diperbaiki yaitu kualitas. Kualitas, Ya, apa ini? Ya, satu kualitas, yang kedua relevansi, Relevansi, daya saing, daya saing. akses yang berkeadilan, Oke. dan lima itu efisiensi dan efektivitas. That's all. Kualitas ini apakah kualitas termasuk guru pengajaran atau gimana Mas Prof? Ya, kualitas itu proksinya banyak, dampak ikutannya banyak. Ya guru, Ya guru, oke. ya infrastruktur, Infrastrukturnya ya oke. kurikulum, Oke. kualitas. Oke. Dan saja relevansi itu ya kita harus mengajarkan hal yang relevan yang diminta oleh dunia usaha. Sederhana kan, tapi melaksanakannya susah. Wah, itu sampai nggak 5 tahun ke depan ya Prof ya? Ya, Apakah Prof sudah siap ketika tiba-tiba ditunjuk? Halo Prof Yanto, Menteri Pendidikan berikutnya. Itu gimana Prof? nggak mau. Terus Sudah tua. sudah tua terus kudune memang cucu malah ngurusi sak Indonesia malah Ya, semakin ya, pusing kita lah Prof. hanya Ya. seperti filosofi timun ungkuk jugo injil. Apa itu Prof? Ya artinya orang tua itu ya kalau ditanya jawab, diberi saran jawab, nggak usah aneh-aneh, Bener. nggak usah sentil lah kalau sudah tua. Iya bener ya Prof ya. Karena mau dipaksain kayak gimana gimana ya Prof ya? Harus menikmati kehidupan terakhir sebenarnya Prof. Ya. Usia senja masalahnya Prof. Ya. Orang tua itu sudah doanya saja sudah beda. Oh. Dulu saya kalau berdoa, Oh iya gimana itu ini? supaya ya Allah bila kami apa. Saya simpel sekarang. Ya Allah, kalau saya harus kembali kepada pangkuanmu, berilah cara yang mudah. Masya Allah. Itu doa yang sudah tua. Dulu seumur kamu, doa saya itu ya mudah-mudahan rezekinya banyak, Amin. kemudian diberi mudah untuk kesana kemari. Sekarang doa saya itu. Suatu ketika kamu doanya juga mirip itu. Kayaknya iya Sudah Prof. tua. Diberikan perjalanan terakhir yang ya mudah tadi itu husnul khotimah lah ya. Ya umur 71, 72 itu kan Iya sudah bonus loh. 10 tahun. Tapi ini anu kan ini. Ini pokoknya apa namanya tuh tadi aku bilang apa sih namanya? Contoh banget ini bahwa 71 itu masih kayak gini itu berarti saya bisa dong. Gitu loh. Saya masih Bisa. 38 loh, Prof. Berapa kamu? 38 tahun. 38 selisihnya 40-an, 30-an dengan saya. Iya, makanya itu Tiga- tips-tipsnya, tips. Dan 30 tahun itu untuk hidup 30 tahun itu menghabiskan beras 2 truk loh kira. Masya Allah. luar biasa. Tipnya orang Tipsnya. hidup itu harus balance, Apa itu balance? berimbang. Oke. Yaitu antara itu dalam kesehatan holistik. Oke. Ya pendengar kamu bisa lihat di channel saya di suyanto.id. Langsung buka sianto.id. Ada kesehatan yang disebut holistik. Orang Oke. sehat itu Oke. harus sehat bio, sosio, kemudian spiritual. Oke. Itu penting itu. Sehingga harus ada social engagement. Hmm. Social engagement itu ya peduli pada masyarakat. Oke. Ya, kalau saya pedulinya apa? Mendirikan yayasan yang namanya GPAP. Apa itu? Garda Peduli Anak Panti. Oh. Nah, jadi saya ngajain orang Hmm. untuk membuat donasi kepada GPAP itu ya ada yang berdonasi Oke. 100.000, 5 Oke. juta, ada yang 10 juta bahkan Oke. setiap bulan. Mm-mm. Nah itu bikin bahagia.
Oh. Kalau seorang habis berdonasi itu rasanya Bahagia. happy. Bener. Sehingga hormon endorfinnya itu Keluar. langsung keluar sehingga happy. Hmm. Kalau orang nggak pernah happy itu wajahnya itu boros. Bener, berarti memberi hadiah atau memberikan sesuatu pada orang lain itu membahagiakan ya, Prof? Membahagiakan. Daripada menerima ya, Prof, sebenarnya ya? Ya. Lebih bahagia memberi ya? Memberi. Karena ketika kita memberi dan mereka bahagia itu kita jadi ikut bahagia. Betul. Dan ajarannya kan begitu, tangan di atas terus Lebih baik bergerak. daripada tangan. Dan yang untuk sehat itu ada 3 hal. Apa itu? Yaitu apa? Kita harus breathing, itu bernapas yang Ah, normal, bernapas. Menarik ini. Pas. Saya pernah sering mendengar tentang breathing, pernapasan Breathing. normal. Gimana pernapasan yang baik dan benar itu? Ya, artinya kita di bernapas yang baik itu tidak saja mengkis-mengkisnya saja, Oke. tapi di mana kita bernapas itu kan juga kalau bernapas yang baik itu kan harus udaranya nggak poluted, Oke. sehingga oke. merokok itu sangat dihindari. Kemudian yang berikut vokalisasi. Vocalization. Breathing, vocalization. Vocalization itu adalah mengeluarkan suara. Harus Oh. sesuai sehat. Apakah ceramah, nyanyi, kalau Oh, orang Islam iya, misalkan iya, aja, iya, benar. ngaji. Terus yang berikutnya postur. Postur itu artinya kita harus bergerak dan harus olahraga. Oke. Olahraga itu masuk. harus 150 menit setiap minggu. Dikerjakan 5 kali. 150 menit setiap minggu itu Ya, berarti kurang jadi lebih 30 menit setiap olahraga. setiap olahraga, setiap hari. Ya, bukan 5 hari aja. Tapi kalau Oh, mau setiap gitu? hari ya oke. Oh, 5 hari sebenarnya 30 menit itu udah cukup. Sudah cukup. Misalnya jalan atau lari gitu atau gimana ya? Jalan. Nah, ini tergantung. Hmm. Kamu olahraganya mau bugar atau mau menghilangkan lemak. Oh. Kalau mau bugar, oke. intensitasnya agak tinggi. Oke. Ya, agak tinggi. Hmm. Jalan cepat selama Oh. 30 menit. Setelah 1 hari itu ya, pagi Ya, misalnya gitu ya. Setiap ngambil itu. Tapi Oke. kalau itu bugar. Tapi kalau untuk fat burning, membakar lemak, Bakal lemah. itu intensitasnya sedang, tetapi durasinya yang Durasinya lama. sehingga jalan-jalan itu 1,5 jam. Itu bisa 7.000 langkah. 7.000 Itu langkah. membakar lemak. Ya, tapi setelah dibakar ya jalan-jalan ya jangan makan soto, kerupuk. Teman-teman ingat itu. Di olahraga itu tahan dulu, jangan Ya, soto. yang maksud saya yang imbang. Yang imbang. Yang imbang di kedokteran itu istilahnya homeostatis. Wahai. Imbang. Berat ini bahasa. Dan makan sehat. Makan sehat. Makan sehat itu sudah beda sih anunya, ilmunya. Oh gitu. Dulu kamu waktu kecil kan 4 sehat 5 sempurna. Sempurna. Oke, Terus, sekarang nah, itu makan balance sekarang. Makan sehat. Makan sehat itu balance Balance antara lemak nabati hewani. Balance antara karbohidrat dan proteinnya. Oke. Juga harus ada balance antara buah dan itu dijaga. Dijaga ya. Dijaga. Insya Allah sehat. Apalagi terakhir tadi postur. Apalagi masih ada lagi. Sudah 3 itu. Breathing, vocalizing tadi itu. Vocalization, posture. Ya, itu ada di channel saya. Di, Langsung aja. yang narasumbernya Dr. Zainal Mutakin Sukro, ahli ilmu faal, dosen Gajah Mada, dosen Fakultas Kedokteran Indonesia Gajah Mada. Dia sudah 140 episode di tempat saya. Berarti punya podcast juga nih, Prof. Ya saya dengan ini memang narasumber saya. Oh. Narasumber podcast saya. Ya, saya Wah. dapat itu. Wah. Orang itu harus memiliki curiosity terhadap kebutuhan kita. Oke. Tapi kadang-kadang orang itu nggak peduli. Mm-mm. Padahal orang kalau sudah 40 tahun Mm. itu kapasitas organ tubuh kita itu setiap tahun turun 1%. Setiap tahun turun Turun 1%. Ya, apalagi kalau nggak di-maintain. Hmm. Nggak di-maintain itu turunnya lebih drastis. Jadi jantung kita itu kapasitasnya turun 1% tiap tahun. Jadi saya kalau nggak olahraga full tidak olahraga, saya umurnya kan 70, Oke. 40, 70, sehingga turunnya kan sudah 30-an% ya. Iya, Jadi benar. kapasitas jantung saya itu kalau nggak dipelihara dengan baik hingga 70%. Nah itu harus diberi tekanan kalau jantung itu ditekan. Jadi Kalau olahraga jantung atau untuk pelihara jantung itu lebih kepada apa ini, Prof? ya saya jantung itu complicated. Itu jantung itu ya orang yang sedih itu juga jantung sasarannya karena hormonnya kortisol yang kuat. Ya, hormon kortisol itu kan Jadi, menyebabkan kita stres, tekanan darah tinggi, akhirnya
mengganggu mekanisme peredaran darah dan O2, akhirnya mengganggu otak, mengganggu jantung. Banyak Banyak hal. ya. Makan harus sehat, nggak bisa terlalu banyak lemak, nggak bisa makan kronyos terus. Kamu tahu kronyos ya? Tahu dong, lemak digoreng. Jadi, kamu itu. Aduh, itu di warung bakar Jogja 24 jam sate itu kata katanya. itu kronyos itu. Wah, itu. Kayaknya masa lalunya Prof Yanto ini kronyosan kayaknya ini. Ya, saya Kok sampai tahu banyak, ya? karena saya kalau kronyos itu saya ambil satu aja. Oke. Biar kita itu tahu dan ingat rasanya. Oke. Misalnya maru, Oke. saya ambil secuil. Oke. Supaya ingat, jangan makan paru terlalu banyak. Karena semua jeroan itu kolesterolnya tinggi. Tapi kalau daging kambing, Oke. sebenarnya kolesterolnya enggak tinggi. Kasihan kambing itu ditakuti orang karena difitnah orang. Difitnah orang. Oh iya terus ya. Padahal yang kolesterolnya tinggi itu sapi justru. Tapi kambing itu yang purinnya yang tinggi. Purinya atau mungkin cara masaknya kali ya, Bro? Nah, Padahal di Arab atau di Mekah atau di mana itu kan pada makan kambing terus tuh, Bro. ya. Katanya apa nggak apa-apa itu katanya gitu loh. Karena alamnya. Oh. Dan kambing di sana kan nggak makan rumput, Makanya kertas. serius. Serius. Ada rumput mau. Banyak kan makan kertas. Kok Bro dari pengen Google tadi aku. Kertas-kertas itu dikasihkan kamu. Ya, Kertas gimana maksudnya? ya kertas-kertas itu. Kertas itu kan juga. Ya kertas itu kan prinsipnya pada orang jerami. Iya Kertas itu dibikin dari jerami. Iya benar. Lalu itu kan mekanisme dia itu kan disiapkan oleh Tuhan, bukan oleh Oh, manusia. benar. Makan kertas pun ya sehat juga kalau ke Arab. Berarti teman-teman yang pengen sehat makan kertas ya apa ya? Kamu kalau mau sehat makan kertas. Makan kertas ya apa? Tapi kertas gambarnya merah, gambarnya Soekarno. Nah itu yang bikin bahagia itu, Bro. Oh ternyata stres sedih itu nggak baik untuk jantung ya? Ya nggak baik itu jantung, karena ketika kita stres kortisolnya naik. Karena kortisol naik itu di dalam otak, kalau neurosainsnya itu yang bekerja itu saraf, bukan vagus mat namanya. Itu saraf tengah itu yang menyebabkan flight ya. Fight or flight. Jadi saraf apa namanya? Saraf yang emosinya tinggi. Luar biasa. Orang kalau di situ itu menyerang atau lari. Oh gitu. Itulah, itu nggak baik. Jadi jangan sampai stres. Dan juga jangan tidur begadang. Jangan tidur bergadang teman-teman. Jam 10 kalau bisa tidur. Udah tidur. Tapi saya nggak bisa. Kadang memang polanya itu, iya bener Prof. Kadang saya jam 11 nggak bisa tidur, jam 2. Kadang tuh mikir sesuatu tuh loh, Prof. Ya nggak baik. Harus belajar. Kamu harus punya mindset. Nah itu. Harus dibiarkan dan belajar. Karena sel kita itu gantinya itu dari jam 10 Oke. maksimal minimum jam 11 sampai jam 1. Aduh. Dalam keadaan kita tidur dan gelap. Sel kita itu berganti. Kalau miss nggak terganti sel kita. Sehingga kalau sering begadang itu kelihatan kucel gitu. Oh iya benar. Karena selnya nggak berganti. edisi lama. Terus ketika sel berganti itu sel itu kemana ya rusak itu ya? Ya mati. Keluar lewat. Sel itu mati ganti yang baru. Oke. Sama dengan usus kita. Usus kita itu setiap tiga hari selnya berganti. Oh. Sehingga kadang-kadang kalau kita kebab itu kadang-kadang keluarannya itu agak seperti lendir-lendir itu adalah bangkai-bangkai sel yang berganti. Oh, Masya Allah. Lumayan toh. Wah ini ilmunya banyak banget teman-teman semuanya. Tapi memang ini sebentar lagi kita harus take off ya. Pesan terakhir Prof Suyanto untuk para follower saya ini apa, Prof? Silakan, Prof. Ya, follower kamu itu kan ABG semua ya. Wih, enggak para guru juga, Prof. Para guru ya, para guru itu saya kira jangan berhenti belajar. Lifelong learning itu sangat penting. Oke. Sebab kalau orang berhenti belajar itu ya nasibnya finish, tidak akan menjadi siapa-siapa. You won't be somebody. Tapi kalau nggak belajar tuh you will be nobody. Nggak dikenal oleh siapa-siapa. Luar Itu biasa. ya. Jangan berhenti belajar karena sehebat apapun kita, Prof, kalau kita nggak punya karya kita akan hilang dalam sejarah ya, Prof. Ya betul. Dan belajar pun harus smart. Smart. Akhirnya smart learning dan smart teaching. Smart teaching. Halo gitu ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Oke, thank you.
Terima kasih teman-teman semua ya Bunda dan sahabat Guru Kreatif Indonesia. Masya Allah ini udah nggak terasa lama banget kita ngobrol sama masternya, master suhu pakar. Pokoknya luar biasa. Nanti kalau pengen tahu detail tentang beliau, Prof. Suyanto, langsung saja buka di YouTube-nya profsuyanto.id ya, Prof. Suyanto.id. Suyanto.id di YouTube. Langsung aja like, comment, subscribe. Terima kasih dari saya Kak Haji Syafa. Nanti nikmati aja, diputar berulang-ulang. Jangan lupa share teman-teman semuanya. Oke? Oke. Sehat Bye-bye. bro. Sehat terus untuk kita semuanya. Dari saya Kak Haji Syafa dan Suyanto. oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.